Dan saya bilang, Joen, masih ada mami, peluk mami. Waktu itu saya seperti itu. Shalom, nama saya Andar, suami saya Pak Jack, staf FLC Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat. Pada tanggal 18 Juli 2021, suami saya dipanggil Tuhan untuk pulang ke rumah Bapak karena terpapar COVID-19 di Rumah Sakit Undaan Wetan. Pak Jack itu orang yang benar-benar tanggung jawab di keluarganya dan nggak pernah mementingkan dirinya sendiri. Bagi keluarganya, bagi orang lain. Yang penting orang lain itu nyaman, terlayani dengan baik, itu sudah cukup buat dia. Even kondisi badannya sendiri capek, letih, dan segala macamnya. Kalau ada orang yang butuh bantuan, pasti dibantu. Nggak peduli itu jam berapa, pasti dibantu. HP itu nggak pernah dia matikan. Jadi selalu kayak kalau dokter itu on call ya, seperti itu di telepon sewaktu-waktu bisa. Demikian juga dengan kami keluarganya. Sewaktu-waktu kami butuhkan, dia selalu ada buat kami. Seperti itu. Tanggal 14 Juli sebelum keputusan untuk dirawat, itu suami saya memang saturasinya semakin turun. Seperti itu. Karena mempertimbangkan kondisi tersebut, akhirnya saya menyetujui untuk dirawat di rumah sakit. Tapi ketika mau dirawat itu sepertinya dia juga agak berat untuk meninggalkan anak dan istrinya di rumah. Apalagi kondisi anak dan istrinya juga sakit waktu itu seperti itu. Dan perasaan Joen sebagai anaknya waktu itu berat gitu. Yang pertama kerasa itu Joen gitu. Daddy yang kuat ya, Daddy pasti sembuh kayak gitu. Dan tanggal 14 itu Daddy-nya nggak sempat pamitan ke Joen karena Joen masih tidur. Waktu jam 5 pagi saya antar ke lab. Belum tahu kalau harus dirawat waktu itu karena kondisi rumah sakit kan penuh. Joen masih tidur, saya cuma pamitan besok pagi mami antar Daddy ke lab. Jadi Joen mami tinggal ya gitu. Waktu itu Pak Ceng nggak sempat sama sekali untuk pamitan sama Joen. Dan pamitannya ya ketika di rumah sakit video call sama Joen gitu aja waktu itu. Tapi ternyata di rumah sakit pun dia nggak bisa istirahat kayak gitu ya. WA, pelayanan, apa itu masih dia jawabin. Seperti itu kan orang juga nggak ngerti kalau suami saya sakit. Dia juga nggak mau cerita kalau dia lagi dirawat, lagi sakit itu nggak pernah mau cerita seperti itu. Kondisinya setiap hari saya cek gitu. Terus, loh kenapa kok saturasinya turun lagi? Kemarin kan sudah bagus. Terus kenapa kok naik lagi panasnya? Terus dia bilang nggak tahu, Daddy juga nggak tahu. Katanya jangan kepikiran. Saya sempat bilang jangan kepikiran ya Dad. Kita sudah banyak yang take care, yang nolong aku sama Joen banyak di rumah gitu. Daddy cepat sembuh. Pokoknya jangan kepikiran. Pak Jack itu pelayanannya tidak cuma di kantor. Jadi sering mobile gitu ya. Dari pagi mungkin ya pagi sekali berangkat keluar kota untuk pemakaman. Dari luar kota sudah ada lagi antri langsung dari luar kota langsung ke Adiasa untuk penghiburan itu sampai malam. Tanggal 18 Juli itu dari pagi saya sudah ibadah. Terus siang saya ngomong, Dad jangan lupa ya untuk ibadah hari ini. Mami sudah ibadah. Waktu itu Pak Cek bangunnya siang karena tidurnya mungkin terlalu malam. Terus dia jawab, Daddy baru bangun, ini mau ibadah seperti itu. Terus selesai ibadah jam 12 lebih. Ketika jam 3 saya WA lagi sudah nggak dijawab. Nah, jam 3 lebih mungkin dari rumah sakit itu telepon. Ibu, bapak kondisi kritis kayak gitu kan. Sempat saya ini drop gitu ya. Tuhan, tolong gitu kan. Rumah sakit bilang, Bu, ibu sebaiknya cari rumah sakit yang ada ICU. Di sini penuh dan nunggu antrian. Dan saat itu leader dari gereja telepon saya untuk dampingi saya. Waktu itu Cik Yeni sama Cik Ferry itu telepon dan ayo Andar berdoa gitu. Berdoa dan kami berdoa. Nggak lama dari itu pihak rumah sakit telepon. Ibu, bapak sudah nggak ada. Saat itu saya jerit, Tuhan aku nggak tahu. Aku nggak bisa handle semuanya. Terlalu cepat.
kayak gitu. Aku belum melakukan apa-apa. Joanne jerit-jerit waktu itu dan bilang, I cannot live without Daddy. Seandainya Joanne ada di sisi Daddy, mungkin Daddy kuat. Kayak gitu. Kenapa Daddy pergi secepat ini? Joanne masih perlu Daddy, kayak gitu. Waktu itu air mata saya langsung kering. Hati saya gak sedih lagi. Dan saya bilang, Joanne masih ada Mami. Peluk Mami, waktu itu saya seperti itu. Dan saat itu nggak tahu, hati saya kuat, begitu kuat. Nggak ada air mata lagi. Tanggal 18 itu saya ingat sekali, Joanne juga air matanya langsung kering. Dan kita prepare untuk ke rumah sakit. Nah, seperti itu, untuk menemuin jenazahnya Pak Jack, seperti itu. Saya percaya ini bukan saya. Kalau saya pribadi saya nggak kuat. Waktu itu kalau saya bisa setegar itu waktu itu, saya percaya itu Tuhan. Saya percaya itu Roh Kudus. Saya percaya sungguhan. Karena nggak mungkin saya bisa sekuat itu. Nggak nangis, Joanne juga nggak nangis. Joanne nggak, sampai di rumah sakit pun Joanne nggak bisa ketemu dedinya. Untuk yang terakhir pun dia nggak bisa. Cuman saya foto waktu itu. Karena dokter nggak mengizinkan. Saya nggak bisa ngomong banyak waktu itu, saya cuma tertunduk. Nggak ada air mata sama sekali. Nggak tahu, saya percaya itu Roh Kudus, saya begitu merelakan dia untuk berjumpa dengan Gembala Agungnya, seperti itu. Waktu selesai dari rumah sakit, pamitan dan melihat, serta mengantarkan jas untuk suami saya pasrahkan jenazahnya ke rumah sakit. Dan malam itu juga, jam 6 sore, saya dan Joanne harus pergi ke rumah sakit yang lain untuk saya dan Joanne dirawat di sana. Sesampai di rumah sakit itu, saya percaya itu Tuhan. Itu lembah kelam yang harus saya lalui. Tetapi tangan Tuhan itu begitu kuat memeluk saya dan Joanne. Sekalipun lewat lembah kelam yang sangat dalam. Sekalipun doa kita nggak dijawab sama Tuhan, sekalipun keinginan kita nggak dipenuhi sama Tuhan, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita dan keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, semua itu yang terbaik buat kita. Percaya kepada Tuhan, jangan pakai koma, pakai titik aja. Jadi apapun yang terjadi, percayalah. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Kalau toh Tuhan mengambil yang baik dari hidup kita, Tuhan beri yang terbaik di hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.